Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat kita datang beribadah memuji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada di tempat ini, saudara, firman Tuhan katakan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu mari kita aminkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kita yakin dan percaya bahwa ketika saya dan saudara datang di tempat ini, motivasi hati kita benar, yaitu kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari seberapa kita yang ada, kita akan segera mulaikan ibadah kita di dalam doa. Hari ini adalah minggu yang pertama dalam bulan Oktober. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang dikatakan dengan pujian penyembahan, ku menyembah dalam kudus hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh,
kita, menjaga pribadimu. Haleluya, haleluya. Naikkan sembah, naikkan hormat bagi Dia, naikkan syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Hadirat Allah ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus akan menjaga setiap hati kami. Haleluya. Tanggalkan segala beban yang merintangimu, saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sembah Dia, agungkan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau katakan pujian ini, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri, amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku, amin. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Haleluya. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan dengan iman, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi. Katakan dengan iman, kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Mari dengan kasih Kristus, Ibu Teresia, buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Haleluya. Kuduskan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Katakan, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah
kasih, amin. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari katakan sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah mengikuti saya, amin. Ikuti saya selama-lamanya, dalam kasih-Nya ku tak takut berubah. Allah selalu sanggup menolong saya. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan mendidik aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Selama-lamanya dipuja, kami mau bersorak, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku ada ciptaan baru. Sekarang ku ada ciptaan baru. Dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku ada ciptaan baru. Sekarang ku ada ciptaan baru. Dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutu, haleluya. Tak ada kutu yang mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutu, haleluya. Tak ada kutu yang mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak ada kutuk mengikat saya dan saudara, amin. Haleluya. Kita aminkan setiap pujian kita dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita percaya kita ada ciptaan baru dan tidak ada kutuk yang mengikat kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita melanjut dalam ibadah kita. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan, saudara. Mari kita rindu untuk senantiasa dipulihkan, disegarkan oleh kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, kita membuka hati kita. Segala beban yang ada dalam hidup kita tanggalkan. Segala pikiran kita yang mungkin ada di luar tempat ini kita tinggalkan. Kita membuka hati kita membuka kerinduan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ditemukan di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan. Haleluya, yang terindah. Yesus
berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan jauh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam setiap aktivitas kita di sepanjang minggu yang sudah berlalu, dalam aktivitas-aktivitas baik itu dalam pertanian, bahkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga hari ini kita boleh menyempatkan diri untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan kita sudah memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan, dan saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang prioritas hidup Kristen, hidup sebagai orang Kristen. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu khotbah daripada Tuhan Yesus ketika dia berada di atas bukit. Selain dia berbicara tentang ucapan bahagia, Yesus berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Yesus berbicara tentang hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa. Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Dan Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Saya mau katakan kepada kita, semua kita sebagai orang yang percaya pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Kita pernah mengalami hal yang namanya ketakutan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan itu jangan pernah menghalangi hubungan kita, ya, atau jangan pernah menghalangi prioritas kita yang utama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu sekali supaya jemaat Tuhan, supaya kita semua yang ada di tempat ini, kita mengalami suatu dampak yang luar biasa dalam kekristenan kita. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mengalami suatu dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah yang setia menjanjikan, ya, kepada umatnya suatu berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya rindu juga saudara mengalami berkat-berkat secara jasmani. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tujuan utamanya saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Apapun kita dipercayakan dengan sebuah kekayaan, saudara, kita dipercayakan dengan berkat, dengan uang yang banyak, tetapi kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita tidak mengalami sorga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada. Dalam doa-doa kami, saudara, makanya tempat ini ya kita jadikan mesbah untuk berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kita berdoa supaya jemaat diberkati dalam rumah tangga. Kita berdoa supaya jemaat diberkati dalam pekerjaan. Kita berdoa supaya jemaat diberkati dalam pertanian. Ya. Semua kita atau itu kerinduan, itu harapan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekayaan materi itu kita hanya nikmati di dalam dunia gitu saja. Ya. Kekayaan itu tidak menjamin kita itu bahwa kita akan kepastian keselamatan. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu adalah kepastian keselamatan. Ya. Jangan jadi orang Kristen tetapi tidak memiliki kepastian keselamatan. Beribadah hanya sekedar beribadah, berdoa hanya sekedar berdoa, tetapi kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, betapa luar biasa saudara. Kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Ya, ibaratnya kalau kita itu lagi pacaran dan lain sebagainya, bagaimana kita sesuatu yang bahagia, yang senang, ya. Atau kita berjumpa dengan keluarga, dengan anak kita yang jauh, kita berjumpa atau dengan cucu kita, dengan keluarga kita yang jauh, betapa senang hati kita, karena kita mengalami perjumpaan dengan keluarga kita. Begitu juga saudara ketika kita mengalami Tuhan, ya, kita mau dikatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita adalah anak orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengalami kasih-Nya, saudara. Itu sangat rugi. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, kita cari Tuhan itu bukan hanya kita mencari berkat-Nya saja, tetapi kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka berkat-berkat, baik itu berkat jasmani, baik itu berkat rohani, kita nikmati semuanya. Untuk menikmati berkat-berkat rohani, kita tidak bisa dapat di tempat yang lain, tetapi kita dapat itu ketika kita mengalami Tuhan di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saya selalu katakan kepada jemaat, bukan hanya persoalan banyaknya sedikit kita datang beribadah kepada Tuhan. Tidak, saudara. Saya selalu katakan, di tempat ini kita menghormati Tuhan. Di tempat ini, ketika kita menghormati, memuji Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sorga berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, dan kepastian keselamatan. Haleluya, saudara. Ya. Kalau saudara berkat jasmani itu sudah pasti, saudara. Kita tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Kita tidak pernah meragukan akan cara Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak meragukan itu, saudara. Yang penting kita mengalami Tuhan dulu di dalam kehidupan kita.
Daud ketika dia membuat suatu syair yang sangat indah, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, itu syair yang dia tuangkan dalam kitab Mazmur. Tetapi ingat saudara, sebelum Tuhan itu membawa atau sebelum dia menikmati padang rumput yang hijau, saudara, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dia jadikan Tuhan itu sebagai gembala. Amin, saudara. Jadikan dulu Tuhan itu sebagai gembala di dalam kehidupan kita, maka kita menikmati berkat-berkat. Jangan kita hanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Saya mau katakan kepada kita, berulang kali saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, ya, kehidupan kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, secara hitung-hitungan manusia itu tidak mungkin. Saya tidak secara detail, saudara, untuk menyampaikan itu kepada saya. Di sini ada keluarga kecil, saudara. Bagaimana saya harus hidup, menghidupi anak-anak saya, bagaimana mereka itu untuk makan dan minum dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau katakan, itu berkat pemeliharaan Tuhan. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, ketika kami ada di tempat ini, yang kami mau adalah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami diberkati, kami rindu juga jemaat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, jemaat. Amin. Alami Tuhan. Kita harus memiliki suatu skala prioritas yang tepat di dalam kehidupan, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, yang kita lihat tadi, saudara, yaitu prioritas yang pertama, yaitu kita utamakan Tuhan. Mari saudara, saya lihat satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita coba lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26. Puji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini yang menjadi kerinduan kita, kan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat, saudara? Apa yang dilakukan oleh Ishak sehingga dikatakan dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Ayat 25 dikatakan demikian, saudara. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3 hal penting yang kita lihat di situ, saudara. Yang pertama, saudara, Ishak itu membangun mezbah, yaitu membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan Ishak mendirikan kemah. Kemah itu artinya dia membuat suatu perteduhan untuk pribadi dan keluarganya. Yang ketiga, saudara, dikatakan Ishak menggali sumur.
Saudara. Ini prioritas. Yang pertama, saudara, dia prioritaskan Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan. Nah, barangkali ini bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi prioritasmu saat ini? Ya, apakah menggali sumur dan menggali sumur? Apakah cuma artinya pekerjaan tanpa memperhatikan keluarga, tanpa memperhatikan Tuhan? Prioritas utamamu, saudara, susun. Saya ketika bangun pagi, saya punya hubungan dengan Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian, saudara. Pada saat engkau bangun pagi, apa yang engkau ingat pertama kali? Kemungkinan besar itu adalah Tuhanmu. Ya. Saudara paham apa maksudnya, saudara? Apa yang engkau pikirkan pagi-pagi? Aduh, bagaimana dengan ladang saya? Nah, kemungkinan besar itu bisa jadi berhala. Ya. Berhala itu bukan berbicara tentang hanya patung, saudara. Bukan, saudara. Ya, apa yang engkau pikirkan, ya, yang lebih daripada Tuhanmu, itulah berhala, saudara. Bukan hanya sekedar, saudara, penyembah patung atau lain. Tidak, saudara. Kalau kita lebih luas lagi, saudara, ya. Jangan sampai saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan pekerjaan, dengan apapun itu, akhirnya kita lupakan skala prioritas, yaitu kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, bangun pagi kita bisa baca Alkitab. Bangun pagi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya. Bangun pagi kita bisa bangun mesbah bersama dengan keluarga kecil kita. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, seperti dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Ishak diberkati oleh Tuhan, saudara. Apakah engkau sudah bangun mesbah dengan Tuhan? Mari pertahankan iman kita. Tuhan mau berkati engkau lebih dari apa yang engkau pikirkan saat ini. Tapi apakah engkau sudah jadikan Tuhan itu gembala? Saya percaya, saudara. Saya rindu melihat anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Ya, itu menjadi iman saya, saudara. Saya rindu mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Itu harapan kita. Saya rindu rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan. Saya rindu generasi saya diberkati oleh Tuhan. Dan itu harapan saya sebagai seorang ayah, suami yang ada. Itu harapan. Maka dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, menaburlah. Amin, saudara. Menaburlah. Menabur di sini bukan hanya sekedar menabur benih padi, bukan hanya sekedar itu. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan engkau bisa menabur. Ya. Menabur bukan hanya sekedar berbicara tentang materi. Tapi puji Tuhan, kalau engkau menabur secara materi, engkau juga diberkati. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Menabur dalam hal-hal yang positif. Ya. Menabur, saudara, dalam hal kebaikan, maka engkau menuai kebaikan. Ketika engkau menabur hal-hal yang jahat, maka engkau menuai hal-hal yang jahat. Ya. Hukum itu tetap ada, saudara. Pasrah, tanam padi. Saya lihat, puji Tuhan, padinya mulai bagus ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap saya lewat, saudara, karena memang kalau mau
namanya ke Tanjung Selor, setiap saya lihat di padi, saya lihat saudara, Tuhan berkati Tuhan. Ya. Tuhan berkati ladang umat-umat Tuhan ini. Itu harapan kita. Ya. Cara Tuhan yang memberkati itu, cara Tuhan yang melihat hati Bapak Sarah dan Ibu, itu urusan Tuhan. Tapi kita lakukan kewajiban kita. Berkati Tuhan. Itu tujuan. Ya. Tetapi saudara, apakah dengan engkau diberkati dengan hal-hal yang jasmani, kita tetap konsisten? Ya. Saya berharap iman kita semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Bangun mesra dengan Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan keluarga. Ya, hubungan yang baik dengan sesama. Dengan keluarga kita bangun hubungan yang baik. Dengan anak-anak kita bangun hubungan. Dengan sesama kita bangun hubungan. Ya, antara juga jemaat dengan jemaat yang lain, mari bangun hubungan yang baik, jemaat Tuhan. Ya, karena kebenaran firman Tuhan, sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila kita hidup rukun dan damai. Ya, hidup rukun dan damai. Mari kita jaga ini, saudara, hubungan kita dengan jemaat yang lain. Hidup rukun dan damai. Dan saya percaya, ketika kita bangun hubungan itu, saudara, maka saya percaya hidup kita ini diberkati secara jasmani, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menabur, kita menuai, dan kita diberkati secara rohani. Sukacita, damai sejahtera, kepastian, keselamatan menjadi bagian di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saudara, kita masuk di bulan Oktober. Tidak terasa, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Oktober. November, Desember. Ya, Oktober, November, Desember. Bulan berganti bulan, kita akan masuk kepada tahun yang baru. Apa prioritas hidupmu di tahun 2021 ini? Ya, dan bagaimana supaya kita merancangkan sesuatu untuk hidup lebih baik lagi, baik dalam rohani kita, bahkan di dalam hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga yang ada. Jadikan Yesus sebagai skala prioritas di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Cintanya dan kasih dan kasih lebih dari segala yang di kota bagi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela dirimu dikorbankan
atas kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Darah anak domba Allah tercurah di atas kayu salib, sehingga kami diperdamaikan, diampuni oleh Tuhan. Kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar di dalam kehidupan. Hari ini kami mau makan sehidangan dengan Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Kami siap untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Saudara angkat roti dengan tangan kanan kita, dan saudara mendengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara angkat cawan dan dengar kebenaran. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan iman dalam nama.
Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Garam tubuhmu menjadi mujizat di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami meletakkan korban persembahan. Apa yang kami beri, Tuhan tilik dari tempat ini. Tuhan berkati. Dalam kita tundukkan kepala kita berdoa, kita akan akhiri ibadah kita. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah beribadah memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Kami percaya ibadah kami menjadi ibadah yang luar biasa, yang mengalami perkenanan dan perjumpaan daripada Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawal langkah-langkah kami, tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, mari berkati mereka. Bahkan setiap apapun yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati, baik dalam pertanian, bahkan pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur bahkan umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama, yang saat ini juga Tuhan mengalami pergumulan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan, dalam keadaan susah Tuhan berikan penghiburan, dalam keadaan tertutup jalan Tuhan buka jalan bagi mereka. Bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada saat ini dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan pandanganmu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setelah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengantaran, sukacita, damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, keesahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kita semua. Mulai saat ini hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan kami akhiri ibadah Minggu Raya pagi siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang.